Salam Rahayu, selamat datang kembali di channel Kak Tika. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, bahagia selalu, dan tetap berenergi positif. Kita ketemu lagi di pembahasan tentang Twin Flame Journey. Dan ini untuk fase ke-7, yaitu penuntasan karma. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung menonton video ini, jangan lupa di subscribe dan aktifin notifikasi loncengnya. Pastikan kamu sudah menonton video pembahasan Twin Flame fase 1 sampai fase 6 ya, agar kamu paham apa yang akan saya sampaikan di video ini. Dan untuk teman-teman yang sudah menonton fase 1 sampai fase 6, disimak apa yang saya sampaikan di video ini dari awal sampai akhir. Oke. Ini adalah fase ke-7 dalam tema penuntasan karma. Sekilas kita ngerasa karma itu hal-hal yang buruk, karma itu gak enak, ya memang benar. Diibaratkan kamu punya hutang uang atau hutang budi kepada seseorang. Sepanjang hidup kamu ke depan, kamu gak akan tenang hidupnya sebelum hutang uang atau hutang budi itu kamu bayar. Walau ada sebagian orang ya yang masa bodoh dengan hutang budi atau hutang uangnya terhadap orang lain, tapi alam bawah sadarnya, batinnya tidak akan tenang, tidak akan tentram hidupnya sebelum dituntasin. Nah, masalahnya ketika ingin menuntaskan pembayaran hutang uang ataupun hutang budi terhadap seseorang, hambatannya takut uangnya habis, atau dia ngerasa kebutuhannya masih perlu untuk diutamakan, atau dia ngerasa dia gak mampu untuk membalas budi seseorang yang pernah memberikan budi baik kepadanya. Nah, ketika seseorang memaksakan diri untuk membayar hutang, misalnya, biarin deh saya nggak makan siang, yang penting saya bayar hutang saya. Nggak enak ya, karena nggak makan siang karena harus membayar hutang, atau mengorbankan satu kebutuhan penting di dalam kehidupannya demi membayar hutang. Pasti nggak enak. Tapi dari yang nggak enak itu muncul satu pembebasan belenggu hutang, kelegaan, ketentraman batin, perasaan dan pikiran. Pastinya walaupun gak enak dirasa, tapi lebih tentram, lebih nyaman rasanya udah bayar hutang. Nah, terkait dengan hutang budi, terkadang manusia itu ngerasa saya gak akan bisa nih mampu membayar hutang budi saya terhadap orang itu, hanya Tuhan yang bisa membalasnya. Sebenarnya kata-kata itu lebih kepada kepasrahan ya. Tapi ketika kamu berkata seperti itu, kamu meminta suatu saat nanti diberikan satu situasi agar kamu bisa membayar hutang budi terhadap seseorang itu. Dan bisa jadi suatu saat ada takdir yang mempertemukan kamu dengan seseorang itu, dan kamu membayar hutang budi kamu dengan menolong orang itu, misalnya seperti orang itu menolong kamu di masa sebelumnya. Banyak jenis hutang di dalam kehidupan manusia, dan hutang karma ini adalah yang paling besar karena tidak bisa dicatatkan. Kita juga nggak tahu hutang karma kita berapa. Kita juga nggak tahu sampai kapan harus menuntaskan hutang karma ini. Tetapi sepanjang kehidupan manusia dari sejak lahir sampai mati adalah pembayaran hutang karma dan juga menumpuk hutang karma. Ketika manusia dilahirkan, memang sebagian cara berpikir manusia nggak minta untuk dilahirkan, tapi siapa yang tahu? Itu kan pikiran yang mengatakan gak minta untuk dilahirkan. Kalau dari sisi spiritualnya, sebenarnya fisik ini kan pinjaman dari Tuhan kepada ruh kita yang ditiupkan di dalamnya. Ketika kita dilahirkan, harus memiliki orang tua. Nah, ketika orang tua melahirkan, menjaga, merawat, melindungi, kasih makan, kasih pendidikan sampai remaja dan bisa bertanggung jawab, di situ kita
sudah menumpuk hutang, yaitu hutang budi kepada orang tua, kepada kakak adik, kepada keluarga, lingkungan kita yang membantu dalam perkembangan fisik manusia kita dan perkembangan spiritual kita sampai kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Oke. Dan hutang karma lainnya adalah hutang karma yang didapat dari past life, kehidupan di masa yang lalu. Nah itu kita benar-benar nggak tahu jumlahnya berapa, batasnya sampai kapan. Tapi lebih simpelnya, ketika kita menjalani kehidupan dan kita ngerasa tersakiti, kita ngerasa menderita, anggap sajalah itu pembayaran karma kita di kehidupan masa lalu. Karena dengan begitu kita akan lebih tentram, tidak merasa dendam, tidak merasa marah terhadap Tuhan, terhadap alam semesta yang memberikan kita kesakitan atau ketertekanan hidup. Oke. Jika kita ngerasa sudah membayar hutang karma kita, maka kita akan lebih tentram. Seperti tadi yang saya ibaratkan dengan membayar hutang kepada seseorang. Walau sakit tapi kita merasa tentram. Bisa dilihat ya, orang-orang yang tidak memiliki hutang uang, kreditan atau cicilan, hidupnya akan lebih tentram, walaupun sederhana. Tapi orang-orang walaupun mentereng, bisnisnya besar, tapi hutang di banknya itu miliaran, hidupnya nggak akan tenang. Melek mata, dia harus mikirin jatuh tempo pembayaran gironya atau pembayaran kreditnya ke bank. Oke. Jadi hidup tanpa hutang adalah hidup dengan ketentraman. Begitu juga kita. Jadi kita manusia ketika menghadapi situasi rasa sakit lebih baik berpikir atau sugesti di dalam pikiran kita bahwa oke, ini adalah pembayaran karma untuk saya, gak apa-apa, saya sudah menuntaskannya, saya sudah membayar, selesai. Dan jika disakiti lagi ya begitu seterusnya. Tapi tidak juga berpasrah dengan pembayaran hutang-hutang karma itu. Karena selain daripada itu kita juga membawa dharma di dalam kehidupan kita. Membawa hal-hal yang baik, bekal dari kehidupan kita di masa yang lalu. Bekal dari perbuatan baik kita di masa yang lalu. Semuanya itu seiring sejalan. Kalau dari sisi Muslim ada hikmah, ada berkah. Kalau dari Nasraninya ada tabur tuai. Nah kalau dari sisi spiritualnya ada karma dan dharma. Jadi bahasanya berbeda tapi intinya tetap sama. Hal-hal yang memang harus dibayarkan dan harus diterima. Dalam perjalanan Twin Flame, Divine Feminine dan Divine Masculine adalah makhluk duniawi yang dilahirkan di dunia ini. Lahir dari rahim ibu dengan adanya orang tua. Hidup, bersosialisasi, berkembang, memiliki cinta, ambisi, obsesi, cita-cita, keinginan. Ketemunya Divine Feminine dan Divine Masculine Twin Flame adalah satu trigger pembayaran karma terbesar di dalam kehidupan. Karena biasanya Divine Masculine dan Divine Twin Flame ini sebelum ketemu dengan Twin Flame-nya, hidupnya itu seperti merdeka, sangat merdeka, tidak ingin dikendalikan dan berbuat semaunya. Ada hal-hal yang benar-benar tidak sesuai dengan dirinya ketika visi misi yang dia bawa ketika dilahirkan di dunia ini, ya. Itu sebabnya nggak semuanya manusia butuh dipertemukan dengan twin flame-nya, dan nggak semua manusia juga dipertemukan dengan twin flame-nya. Karena ketika manusia dipertemukan dengan twin flame-nya artinya ada bantuan alam semesta untuk nge-trigger si manusia ini, baik itu feminin atau maskulin, untuk sadar, digemblenglah dalam pengaruh koneksi twin flame dan perjalanan twin flame. Oke. Di fase ke-6, Divine Feminine Seekers ataupun Divine Masculine, kalau memang meresapi atau merasakan koneksi batin dalam hubungan ini, pastinya mata ketiganya sudah aktif.
bukan selalu melihat makhluk halus ya, tapi ketika mata ketiga aktif artinya mata batin dan intuisinya sudah sangat aktif, lebih sensitif dan lebih mengerti tentang perjalanan kehidupannya, tentang manusia lain, tentang alam, dan tentang tumbuh-tumbuhan, juga tentang hewan-hewan. Jadi lebih ingin mencari ketentraman batin, ketentraman pikiran. Lebih bisa melihat masalah itu dari sisi tengahnya, tidak ingin memihak, tidak ingin berkonflik, lebih legowo, lebih pasrah terhadap ketentuan Tuhannya dan alam semesta. Masuk ke fase 7, Divine Feminine dan Divine Masculine harus menuntaskan karma masing-masing di dalam kehidupannya. Di sini mereka sudah terputus jodohnya. Upaya apapun untuk menyatukan gak bisa. Artinya kamu melawan tatanan alam kalau kamu memaksakan untuk bersatu. Perasaan kamu aja yang masih melekat dengan divine pasangan kamu ini bisa membuat hidup kamu berantakan, apalagi action dari kamu. Jadi lebih baik sadar diri bahwa kita adalah makro kosmik dari alam semesta. Kita itu gak ada apa-apanya, debu, sekecil debu. Jadi kalaupun kita melawan tatanan alam semesta, kita yang akan lebur. Lebih baik menurut, yaitu tidak memaksakan keinginan untuk bersatu dengan divine pasangan kita atau divine twin flame kita, karena hanya ketentuan dari Tuhan dan semesta yang bisa menyatukan divine feminine dan maskulin. Kemanapun kamu mencari cara, apapun upaya yang kamu cari, bagaimana kamu bisa merubah nasib kamu, tidak akan bisa mengalahkan ketentuan dari alam semesta. Hidup akan semakin kacau, kamu akan semakin lebur, gila, stres, berantakan. Oke? Nah, di sini ketika kamu sudah di fase ke-7, mata batin kamu sudah aktif nih ya. Kamu sudah sadar apa yang harus kamu lakukan ke depannya. Tatanan kehidupan kamu, yaitu bagian dari tatanan alam semesta juga, yang tadinya kamu rusak, ini harus kamu tata kembali. Di fase ke-7, penuntasan karma, masing-masing, maskulin dan feminin. Kalau maskulin dan feminin dipertemukan, yang tadinya sudah masing-masing memiliki pasangan, maka disinilah kesempatan untuk menuntaskan pembayaran karma terhadap pasangan. Nah, pasangan itu bisa saja soulmate-nya kamu masing-masing, maskulin dan feminin. Nah, kalau memang kamu sudah nggak bisa lagi bersatu dengan pasangan yang dulunya, yang udah berantakan, ninggalin kamu atau kabur gara-gara kamu di sini gila terhadap divine twin flame kamu, maka ada kemungkinan kamu akan ketemu dengan soulmate kamu yang baru. Atau kamu udah gak terlalu mikirkan untuk hidup berpasangan lagi, lebih pasrah aja. Ya nikah lagi ya syukur, enggak nikah lagi ya gak apa-apa. Ketemu soulmate ya syukur, gak ketemu ya gak apa-apa. Karena di fase ini kamu udah ngerasa jenuh juga dengan drama-drama romantika percintaan. Kamu lebih inginkan ketemu dengan seseorang yang sudah satu frekuensi dengan kamu. Kalau kamu sudah spiritual, tentunya kamu akan lebih tertarik dengan seseorang, soulmate, yang membahas tentang pembahasan spiritual misalnya. Kamu gak akan mau lagi bergabung dengan orang-orang yang vibrasinya berantakan. Gak akan tertarik lagi dengan seseorang yang pandangan visi misinya itu duniawi banget. Itu gak akan bisa ngetarik kamu. Nah, kalau di fase ini kamu masih tertarik dengan hal-hal duniawi, misalnya hasrat seks atau harta atau uang, jabatan, hingar-bingar, foya-foya, maka artinya kamu bukan di fase ke-7 nih ya. Kamu masih di fase pertama atau fase kedua, yang di situ fasenya masih on off hubungannya dengan divine twin flame-nya ya. Di fase ke-7 ini kamu benar-benar udah ngelepasin hal-hal hasrat duniawi. Fokus aja pada apa yang harus kamu fokuskan.
Yang harus kamu fokuskan itu adalah penuntasan karma kamu sendiri. Kalau kamu fokus terhadap keluarga, menjaga orang tua misalnya, maka memang kamu harus menuntaskan karma kamu dalam penjagaan orang tua. Menjaga anak dan membesarkan anak, ya, maka memang kamu punya hutang terhadap anak kamu. Di kehidupan masa lalu, hutang itu harus kamu bayar di kehidupan saat ini, yaitu membesarkan dia, bertanggung jawab, ya, sampai dia bisa mandiri misalnya. Atau kamu punya visi misi, ya, untuk mengajar, mendidik, membimbing orang lain dalam perkembangan spiritualnya. Apakah itu kamu menjadi mediator, ya, menengahi orang-orang yang berkonflik, atau kamu menjadi penyalur energi Reiki, pembimbing pembelajaran Reiki, atau dan yang lain-lain. Banyak hal di sini. Oke. Nah, ketika kamu divine feminine atau seekers atau divine masculine, masih ada yang pasangannya itu memaafkan, maka itulah saatnya untuk memperbaiki tatanan yang tadinya udah rusak dalam penuntasan pembayaran karma. Divine masculine di sini harus menuntaskan karmanya, yaitu kembali ke kenyataan hidupnya. Siapa dia, statusnya apa, dan apa yang harus dia lakukan. Dia akan meneruskan itu. Dan biasanya yang tersadar lebih dulu itu divine masculine untuk kembali ke kenyataan hidupnya. Divine masculine udah di posisinya, divine feminine masih terombang-ambing nih, ya. Masih mencari apa yang harus saya lakukan, saya harus bagaimana. Seperti anak ayam yang kehilangan induk. Seperti sayap yang patah, gak bisa terbang dan gak bisa kemana-mana. Oke. Divine masculine menuntaskan pembayaran karma pada soulmate-nya. Kalau divine masculine udah ketemu soulmate-nya dalam ikatan pernikahan misalnya, atau dalam komitmen misalnya, meninggalkan koneksi twin flame dan menuntaskan pembayaran karma pada soulmate-nya. Nah, soulmate-nya ini sebenarnya memiliki hubungan past life juga dengan divine masculine dari kehidupan masa lalu itu, yang memang harus dituntaskan saat ini. Karena di dalam kehidupan kita saat ini, kita ketemu dengan siapa, kita bicara dengan siapa, kita berada di mana, sebenarnya ini sudah ada kaitannya dengan kehidupan past life. Kamu ketemu dengan saya misalnya, kamu komunikasi dengan saya misalnya, maka bisa jadi kita punya hubungan karma di masa past life-nya kamu. Itu misalnya, kamu lahir di mana, orang tua kamu siapa, adik kakak kamu siapa, pasti ada kaitannya. Kamu ketemu dengan seseorang yang kamu ngefans banget misalnya, atau yang asing tapi tiba-tiba ketemu, pasti ada kaitannya. Nah, begitu juga divine feminine yang dipertemukan dengan soulmate-nya, dan begitu juga divine masculine dipertemukan dengan soulmate-nya. Penuntasan karmanya adalah kamu tuntasin karma kamu untuk, misal divine masculine, seorang laki-laki menjadi laki-laki sejati, tanggung jawab terhadap wanitanya, anak-anaknya, menjaga, melindungi, memberikan kebutuhan. Itu akan terus berlanjut. Kepada orang tua, penuntasan karma, pembayaran hutang budi itu harus dituntaskan. Membahagiakan orang tua misalnya. Oke? Nah, untuk divine feminine, karena hidupnya berantakan banget ya seekers ini, maka penuntasan karmanya adalah terkait dengan ilmu pengetahuannya. Mungkin ada pelajaran-pelajaran yang belum selesai di masa yang lalu yang harus dia tuntaskan. Atau jika masih ada kaitan dengan hutang budi terhadap seseorang, itu harus diselesaikan. Dan gak perlu dicatat di dalam memo kamu. Kamu akan terbimbing seiring dengan di fase ketujuh ini. Mata ketiga kamu sudah aktif, kamu akan terbimbing. Itulah gunanya angka-angka kembar yang akan membimbing kamu dalam penuntasan karma. Kamu dengan seseorang atau dengan situasi, atau penuntasan karma terakhir adalah untuk membayar karma terhadap diri kamu sendiri, yaitu fisik kamu. Di masa sebelumnya kamu gunakan bagaimana fisik kamu. Kalau kamu dulunya suka minum minuman keras, suka dugem, atau suka happy-happy, atau ya membiarkan hidup kamu itu
disakiti, maka di fase ketujuh ini kamu akan ngerasain organ-organ tubuh kamu ada yang melemah atau ada yang sudah nggak berfungsi. Seiring bertambahnya usia, organ tubuh kita semakin melemah tentunya, atau ada yang gagal fungsi. Lambung misalnya yang semakin melemah dan gagal fungsi, maka kamu akan kena MAH. Karena di masa sebelumnya kamu nggak penting mau makan apa, mau makan batu atau kerikil ya. Karena udah mengalami kehidupan yang terseok-seok, tentu saja di kehidupan menjalani fase pertama, kedua sampai keenam itu memang berantakan banget. Jadi kalau kamu nggak jaga makan atau makanan kamu di sini junk food atau hal-hal yang memang nggak bervitamin, nggak ada nutrisinya, pasti efeknya akan kamu rasakan di fase ketujuh. Dan biasanya fase ketujuh itu ada kaitannya dengan house ke-8, yaitu terkait dengan death and loss, ya, kehilangan sesuatu atau berhadapan dengan kematian. Bukan benar-benar mati, tapi kamu ngerasa takut mati atau ngerasa kamu berhadapan dengan sesuatu yang bisa merenggut nyawa kamu. Disinilah kamu akan sadar bahwa ada yang harus kamu lakukan terhadap fisik kamu, termasuk perasaan kamu, hati kamu yang tercabik-cabik, yang berdarah-darah di masa sebelumnya karena tersakiti, karena ada penghinaan, tekanan mental, depresi. Ini adalah proses healing untuk kamu, healing dari penyembuhan mental kamu terhadap perasaan kamu yang tadinya depresi, ilusi, dan juga penyembuhan fisik kamu. Kalau kamu punya penyakit, di sinilah kamu fokus untuk perawatan diri. Di sini juga kamu akan tertarik untuk membeli suplemen atau obat-obatan, atau kalau kamu di sini sudah memiliki atau meyakini bahwa kamu memiliki potensi untuk membuat obat-obatan atau penyembuhan dari Reiki atau penyembuhan dari energi atau meditasi atau spiritual, kamu di sini akan mentok. Mentok artinya ya kamu ngerasa inilah aktivitas kamu butuh itu, butuh asupan spiritual untuk penyembuhan fisik kamu dan juga mental kamu. Oke. Pembayaran karma atau penuntasan karma ini dijalani masing-masing ya. Jadi tidak ada lagi kemelekatan kamu dengan divine masculine ya, bagi twin flame, divine feminine seekers. Jangan ngarep untuk bersatu, karena terfikir aja kamu untuk bersatu dengan divine masculine, tatanan kehidupan goncang. Akan ada sesuatu yang tiba-tiba yang terjadi, misalnya terjadi kesialan atau ya itu seperti teguran sih untuk kamu. Hey, jangan ingat-ingat lagi dia. Kamu harus fokus. Jadi kalau ingat itu ya sekilas aja, ingat sebagai teman lama, bukan ingat cintanya. Nah, pelan-pelan seiring dengan prosesi healing, hati kamu yang tadinya dendam, marah itu akan murni, bersih. Okay. Sebenarnya di fase ke-6 kamu udah terlahir kembali, tapi dalam prosesi terlahir kembali seperti bayi yang baru lahir ya, belajar merangkak, belajar berdiri dan berjalan. Di fase ke-7 ini, tapi di sini kamu sudah sangat spiritual. Jadi kamu hanya akan tertarik dengan orang-orang yang vibrasinya sama dengan kamu. Kamu tidak punya banyak teman di fase ke-7 ini. Kamu hanya punya satu atau seseorang yang kamu gak pernah ketemu tapi kamu cocok. Oke, tapi tidak ada cinta di dalamnya. Di dalamnya seperti sharing, seperti saudara, seperti kakak adik yang ngerasa butuh sharing, butuh bicara dengan orang itu, ya. Dan kalaupun kamu ketemu soulmate di fase ke-7 ini, soulmate yang baru ya, maka soulmate yang baru itu juga harus satu vibrasi dengan kamu. Kamu yang inginkan itu, bukan saya yang katakan itu. Kamu yang ngerasa ini cocok sama saya, karena dengan ketemu soulmate itu kamu ngerasa pembicaraan lebih hangat, pembahasan lebih banyak, dan juga lebih asyik. Soulmate adalah obat suplemen untuk kamu lebih tersembuhkan dari luka-luka batin, mental, dan fisik kamu di masa fase ke-7 ini. Soulmate adalah anugerah yang dipertemukan dengan kamu. Jadi jangan khawatir, ya. Dan bagi sebagian divine feminine seekers, mungkin dia tidak akan berpikiran untuk ngarep-ngarep, mana nih soulmate saya semesta, Tuhan kasih dong, saya kan udah lewati fase ke-7. Enggak seperti itu.
akan lebih menjalani dengan damai aja. Ya udah, nggak ketemu jodoh nggak apa-apa, lebih nyaman aja menjalani situasi seperti ini, lebih asyik dalam menjalankan visi misi. Oke. Nah, dalam visi misi ini mungkin kamu di sini sudah menyadari potensi kamu, bisa reiki, bisa membimbing orang lain, bisa spiritual terkait mata indigo kamu yang sudah aktif, atau ya mata indigo yang sudah aktif itu levelnya juga banyak ya. Ada yang bisa retrokognisi, prekognisi, atau clairvoyance, clairaudience ya, claircognizance, banyak hal. Nah, di sini sudah tidak tertarik lagi dengan hal-hal yang berbau duniawi, ambisi dan obsesi, menginginkan takhta, eksistensi, jabatan, pujian udah nggak pengen lagi. Apalagi pujian, dia di fase ketujuh ini divine feminine dan maskulin udah nggak inginkan itu lagi. Tapi lebih kepada ingin membantu, ingin meluruskan. Secara naluri akan terbimbing dengan sendirinya menjalankan visi dan misi itu. Mungkin di sini lebih tertarik nantinya belajar astrologi ya. Nah, gunanya apa sih astrologi itu? Pertama untuk diri sendiri, yaitu untuk penyembuhan batin, mental, spiritual, dan fisik. Tetapi nanti akan bisa disalurkan ke manusia lain yang membutuhkan. Oke. Kalau kamu melihat ada spiritual yang mentereng ya, elit, yang casnya itu mahal ya. Kalau saya belum mahal lah ya, banyak cas spiritual ataupun coaching yang lebih tinggi dari saya. Nah, sebenarnya mereka itu punya visi misi di dalam kehidupan manusia, kehidupan dunianya, yang dana itu digunakan untuk menjalankan visi misi di dalam kehidupannya. Jadi jangan terus berpikiran negatif. Nah, kalau kamu ngelihat ada spiritual yang hidupnya kayaknya nggak pengen hal-hal yang mewah ya, lebih pengen tinggal dan hidup dengan sederhana apa adanya, bahkan ada yang tinggal di hutan, karena memang visi misinya itu hidup sederhana dengan ya menjaga hutan misalnya, menjaga keseimbangan energi misalnya, atau menjaga situs purbakala yang hanya dia yang tahu dengan alam semesta dan petunjuk guidance dari malaikat misalnya, atau pembimbing leluhur misalnya. Oke. Nah, jadi masing-masing visi misi kamu, divine feminine, twin flame seekers, dan divine masculine akan ketemu di fase ketujuh ini. Intinya memang visi misi itu juga adalah penuntasan karma. Sekali lagi saya kembalikan ke dasar pembicaraan saya yang awal, karma itu adalah hutang yang harus dibayar. Seperti kamu percaya bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan, di sana ada hutang kamu terhadap Sang Pencipta, yaitu kalau kamu percaya kamu diciptakan dan atas bimbingannya kamu ada hidup di dunia ini, maka hutang kamu terhadap Tuhan yang Maha Kuasa menurut keyakinan kamu adalah menyembahnya, beribadah. Itu sebabnya kalau kamu gak ibadah, tapi kalau kamu punya agama, hidup kamu gak akan tenang. Tapi kalau kamu udah ibadah, hidup kamu akan tenang dan damai. Karena kamu membayar hutang kamu, membayar kewajiban kamu kepada Sang Pencipta. Ya, jadi simple, semuanya memang demi ketentraman hati dan ketentraman pikiran. Sampai di sini semoga teman-teman sudah paham. Jadi kalau kamu situasinya saat ini berada dengan soulmate kamu, dengan fase 1 sampai fase 6 udah kamu lewati, artinya kamu memang harus menuntaskan pembayaran karma kamu dengan soulmate kamu. Sampai kapan? Allahu a'lam. Hanya Tuhan yang tahu. Jalani aja. Dengan legowo, dengan ikhlas, dengan pembayaran karma. Bahagialah dengan apa yang sudah kamu miliki. Syukurilah dengan apa yang ada pada saat ini di dalam kehidupan kamu. Yang gak ada itu hanyalah ilusi, hanyalah bayangan dan angan-angan. Yang nyata-nyata bahagia, kenyataan hidup kamu adalah di hadapan kamu sendiri, bersama dengan kamu. Oke? Jangan mengejar sesuatu yang tidak pasti. Karena ketika kamu mengejar sesuatu yang padahal sesuatu itu sudah
gariskan bahwa itu bukan milik kamu. Kamu yang hanya sekecil debu melawan tatanan alam semesta yang begitu besar. Kamu akan lebur, gak akan jadi apa-apa. Ya, jadi kembali ke diri, lihat kenyataan. Kita manusia, gak ada apa-apanya. Hanya makrokosmik dari alam semesta. Kita lawan batu aja kita kalah kok. Batu yang sekecil itu kalau dilemparin ke kita juga kita akan mati, lebur ya. Jadi kita ngelawan api, kita akan terbakar. Ngelawan air, kita akan tenggelam. Ngelawan udara, kita akan sesak. Nggak ada udara, kita nggak bisa nafas. Jadi siapa sih kita ini? Kita ini hanya manusia yang membutuhkan bagian dari alam semesta. Butuh air, butuh tanah, butuh udara, butuh api. Jangan pernah memaksakan diri untuk bersama dengan seseorang yang bukan ditakdirkan untuk kita. Karena itu adalah kesombongan terbesar di dalam diri kita. Itu adalah egosentris, dark emosional. Oke. Tuntaskan pembayaran karma kamu jika kamu saat ini sudah di fase ke-7 ya, teman-teman. Untuk para seekers, yakinlah kalau kamu saat ini tidak bersama soulmate, kamu akan dipertemukan dengan soulmate kamu nantinya. Nah, kalaupun nggak ketemu, belajarlah untuk legowo. Mungkin kamu memiliki visi misi lain di dalam kehidupan kamu untuk tidak terfokus pada soulmate. Biasanya kalau kamu nggak dipertemukan dengan soulmate, artinya kamu bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Kamu bisa menciptakan kebahagiaan diri kamu sendiri dan bisa menciptakan kebahagiaan untuk manusia lainnya. Oke? Dan kalau kamu berada dengan soulmate kamu, tuntaskan pembayaran karma kamu. Bahagialah dengan soulmate kamu saat ini. Menerima apa adanya dan jaga, rawat sampai takdir menentukan. Sampai semesta memberikan kamu petunjuk ya untuk selanjutnya. Oke. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga teman-teman sudah memahami ya untuk di fase ke-7 ini. Pasti banyak teman-teman yang udah berada di fase ke-7 ini, saya yakin ya. Jadi silakan tulis di kolom komentar pengalaman teman-teman semua. Akan saya jadikan masukan dan referensi ya. Terima kasih banyak. Like, comment, share. Nantikan saya akan buat untuk fase ke-8. Salam, bye.